Perubahan. Perubahan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak. Kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan ikut serta dalam perubahan tersebut. Saat ini, kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan atau bangsa lain akan menentukan masa depan bangsa kita. Perubahan yang diharapkan bukan sesuatu yang berbeda. Namun, lebih dari itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Latar belakang. 1. Tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan profesionalitas jabatan. 3. Kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer. Pada agenda pembelajaran bela negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Permasalahan. Sederet sanksi bakal menanti ASN yang mengunggah ujaran kebencian di media sosial. Tidak hanya itu, menanggapi postingan yang bernada nyinyir pun bisa membuat seorang ASN ditindak. Lantas efektifkah langkah tersebut meredam maraknya unggahan negatif di ruang publik? Berikut laporan utama, nyinyir di medsos, ASN dipecat. Di jagat maya, aparatur sipil negara kini ibarat burung dalam sangkar. Memiliki hak politik, tapi tak lagi bebas berkicau. ASN memang tengah dalam bidikan. Sebab salah membuat status atau berkomentar miring, sanksi pemecatan hingga pidana siap menanti. Sebenarnya 6 aktivitas ujaran kebencian yang kami sampaikan itu sudah lama terjadi sebenarnya. Tetapi lama terjadi pembiaran, sehingga ketika kami remind banyak yang kaget. Padahal itu semua berasal dari Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP 53 2010 tentang disiplin PNS, dan PP 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS. Ringan itu bisa dia teguran lisan oleh atasannya, bisa teguran tertulis, bisa pernyataan tidak puas. Kalau kemudian ditemukan sampai kategorinya sedang, itu bisa penurunan pangkat dalam setahun misalnya, penurunan kenaikan gaji berkala, gitu. Kalau yang berat, bisa penurunan pemberhentian dengan tidak hormat. Komentar yang dimaksud tentunya berisi konten ujaran kebencian atau berita bohong. ASN dilarang mengunggah, menanggapi, mengomentari, hingga menyebarluaskan konten tersebut.
Badan Kepegawaian Negara sebenarnya sudah mencegah agar ASN tak gegabah mengunggah ujaran kebencian. Dalam surat edaran yang ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian, tercantum secara rinci hal apa saja yang bisa menjerat ASN. Dengan permasalahan tersebut, antisipasi kita sebagai ASN: 1. Mengetahui dan memahami regulasi yang ada. 2. Kita harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memperhatikan etika dan moral. 4. Mengendalikan diri dengan tidak mudah terprovokasi dalam suatu isu. 5. Ikut mengajak teman, keluarga, dan masyarakat lainnya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, baik melalui postingan-postingan dalam bentuk poster, gambar, video, dan lain sebagainya. Seperti itulah antisipasi kita sebagai ASN dalam menghadapi isu kontemporer kejahatan komunikasi massal berupa hate speech. Perlu kita ingat bahwa media sosial sudah menjadi alat komunikasi yang memiliki akses dengan jangkauan internasional. Maka dari itu, sebagai warga yang baik, mari kita memberikan citra positif kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki tutur kata yang baik.